Shalom IFGF Canberra, kembali dalam Sunday Service kita. Saya mau ajak kita semua dalam situasi dan kondisi apapun, mari kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, karena Dia layak kita sembah. Dalam setiap badai atau kondisi apapun, Dia punya jalan dan tujuan. Mari kita worship together. Great is the Lord, most worthy of praise, high lifted up. Mighty is He, the glorious one, heavens proclaim. Let your light shine bright through all life. By your words, we are free. From glory to glory, we walk in your glory, embracing your truth. By faith we will move, like a blazing on fire. Your spirit comes burning, from the ashes we rise to claim His victory. Great is the Lord, most worthy of praise, high lifted up. Mighty is He, the glorious one, heavens proclaim. Let your light shine bright through all life. By your words, we are free. From glory to glory, we walk in your glory, embracing your truth. By faith we will move, like a blazing on fire. Your spirit comes burning, from the ashes we rise to claim His victory. From glory to glory, we walk in your glory, embracing your truth. By faith we will move, like a blazing on fire. Your spirit comes burning, from the ashes we rise to claim His victory. Oh, claim your victory, Jesus. We worship you. You are Jesus. Oh, glory to glory. Yeah, yeah. Ku aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu, sumber harapanku. Dan ku berdiri teguh, memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Doa saya untuk setiap daripada kita selalu diberikan hikmat, selalu diberikan kekuatan juga perlindungan dari Tuhan, selalu menyertai kita semua.
Dan firman-Nya akan menjadi rema dan kekuatan setiap daripada kita untuk menjalani kehidupan kita. Happy Sunday dan God bless you all. Shalom IFGF Canberra, apa kabar kalian semua? Saya berdoa agar firman Tuhan pada hari ini mendapatkan kalian semua dalam kondisi baik. Dari studio kami kepada kalian semua, dimanapun kalian berada, baik di ruang tamu kalian, ataupun bersama dengan care kalian sedang menonton ini. Dan aku percaya bahwa kebaikan Tuhan, His grace always upon you guys. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Wendy, dan Marcelina, dan semua para leadership team, dan juga volunteers. You guys are the heroes in the house. Thank you for the opportunity di mana saya bisa membagikan firman Tuhan kepada kalian semua pada saat ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya Gerald, dan punya seorang istri bernama Sabrina, dan anak juga Genesis. Dan kami melayani di IFGF Auckland. Dan teman-teman IFGF Auckland sungguh amat sangat bersuka cita karena kami bisa melayani kalian, teman-teman di IFGF Canberra. So, seperti kalian tahu, kita sedang membahas wisdom di bulan-bulan ini. Dan kita akan membicarakan tentang wisdom sekali lagi. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang haus, dan ajar setiap daripada kami untuk mempunyai satu hati yang terbuka dan mau belajar, sehingga setiap benih yang Engkau akan taburkan akan menjadi berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Dan setiap daripada kata-kata yang hamba akan ucapkan akan menjadi informasi, bukan hanya informasi, tapi menjadi transformasi dalam kehidupan kami, sehingga habit-habit kehidupan kami diubahkan dan kami menjadi lebih baik, menjadi lebih seperti-Mu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya mengatakan amin. Alright, let's start. Kita akan bicara tentang wisdom sekali lagi, dan Pastor Wendy minggu lalu telah membicarakan tentang selflessness. Dan amat sangat luar biasa bahwa kita belajar ambisi kita bukan dari kedagingan kita, tetapi apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, dan ambisinya itu untuk memuliakan nama Tuhan sekali lagi. Dan seperti kalian tahu, itu diambil dari Yakobus 3, dan semestinya kita lanjut untuk ke Yakobus 4. Tetapi Tuhan mengatakan something yang sepertinya lain dalam hati saya. Saya ingin mengambil ayat justru malah dari Yakobus 1. Mari kita sama-sama buka dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 5. Dikatakan seperti ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati. Sampai di situ saja ayat 5-nya. Thank you Lord, thank you Jesus. Karena kami mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa baik, mengasihi setiap daripada kami. Dia memberikan hikmat kepada setiap orang yang memintanya. Dan wisdom, sekali lagi, wisdom adalah sesuatu yang benar-benar kita butuhkan agar kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan semaksimal mungkin sepertinya. Nah, saya percaya bahwa ayat yang tadi itu justru terngiang-ngiang di kepala saya, kenapa kok justru di dalam pencobaan kita harus merasa bahagia? Yang tadi dikatakan supaya kita matang, supaya kita tekun, supaya buahnya matang dan segala macam. Tapi saya berpikir sekali lagi bahwa seperti yang Pastor Wendy sudah katakan minggu lalu, selflessness itu diharuskan agar sekali lagi kita bisa berjalan di dalam apa yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kita. Nah, judul yang saya ambil minggu ini, Wisdom Speak-nya, yaitu judulnya Growing Pains. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Growing Pains. Nah, justru growing pains ini part of the justru selflessness ini adalah part of the growing pains. Memang nggak enak, tapi sehat buat saudara dan saya, sehat buat kita semua, buat tubuh, jiwa, dan roh, sehingga kita bisa bertumbuh, dan juga sekali lagi sehingga saudara bersama dengan keluarga saudara bisa baik, dan community saudara bisa baik, bisa sehat, dan ketika kita dipanggil menjadi terang dan garam, justru disinilah kita harus bisa belajar mengerti bahwa kalau ada sesuatu yang nggak enak, itu Tuhan izinkan agar
kita bertumbuh. Nah, saya mau ambil satu contoh sebelum saya lanjut. Anak saya, waktu dia tumbuh giginya, itu benar-benar sesuatu yang painful buat dia. Sakit, tidur susah, nangis, dan udah gitu, waktu makan susah. Jadi benar-benar saya kebangun untuk, istri saya juga kebangun untuk comfort dia karena giginya sakit. Tapi saya dan istri nggak pernah sekalipun menengking dia di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang kami tolak, kami tengking, pergi. Kami nggak pernah doakan seperti itu karena kami tahu itu adalah proses pertumbuhan dari tubuh dia. Dengan arti kata itu baik. Justru waktu dia sakit bukannya kita ketawa, tapi kita, kamu sudah besar, giginya udah ada 4, giginya udah nambah lagi. Karena kita tahu itu proses pertumbuhan dia dan itu baik buat dia. Disitulah justru makanya kita malah kita mengatakan bahwa bukannya kita membiarkan, tetapi kita alihkan perhatiannya karena kita tahu that growing pains is basically good for him. Nah, kalau misalnya pertumbuhan gigi itu secara fisikal bagus buat pertumbuhan secara fisikal dia, kalau enggak apa? Kalau kita tolakin, kita tengkingin, dia ompong sampai sekarang. Wah, kita sebagai orang tua malah lebih bingung lagi. Kita justru kan pengen dia, ada giginya segala macam. Nah, kalau itu secara fisikal dia bisa ada tumbuh gigi, Tuhan juga mau ada growing pain secara spiritual. Nah, selflessness salah satunya. Nggak enak saudara-saudara, tetapi itu baik, itu sehat buat kita semua. Karena baik untuk spiritual maturity kita, untuk pertumbuhan spiritual kita. Yakobus, nah kenapa ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang kadang-kadang kita kontradik atau kita kebingungan. Mari kita bahas. Meskipun Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau kamu sekarang sedang nggak enak atau nggak nyaman, justru karena sekali lagi, apalagi nggak nyaman karena melayani, nggak nyaman karena selflessness itu, nggak nyaman karena ini, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena kalau melayani orang, udah pasti orang itu penuh dengan beban dan akhirnya kita jadi nggak nyaman dan segala macam. Nah, ini yang kita mau belajar. Tapi itu semua baik untuk kita saling mengasihi, saling support satu dengan yang lain. It's very healthy. Nah, kenapa kita kadang-kadang susah untuk bisa menangkap bahwa kalau kita nggak nyaman itu sebenarnya baik buat kita? Karena di Yeremia 29 ayat 11 mengatakan seperti ini firman-Nya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Kunya ini adalah Tuhan ya. Tuhan mengetahui rancangan-rancangannya dia mengenai kamu, untuk saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan yang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kadang-kadang firman ini bikin kita jadi, ya udah, kalau misalnya nggak nyaman, itu berarti bukan dari Tuhan. Nggak nyaman dikit, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Nggak nyaman dikit, tengking dalam nama Tuhan Yesus. Karena pasti bukan. Karena apa? Kalau dari Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara, kita sama-sama belajar pada saat ini bahwa Tuhan pun kadang-kadang izinkan, bukan kadang-kadang, Tuhan pun mengizinkan ada hal-hal yang tidak nyaman dalam kehidupan kita untuk spiritual maturity growth kita. Semoga saudara bisa mulai menangkap. Nah, di Roma 8 ayat 29 dikatakan seperti ini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, yaitu saudara dan saya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Siapa anaknya? Yesus. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung, jadi menjadi kokoh gitu ya, yang paling besar. Dan di antara banyak saudara, kita ini dianggap saudaranya semua. Dan ada kata kuncinya, yaitu di sini, untuk menjadi serupa dengan gambar dia, dengan gambar Yesus. Dan untuk menjadi serupa, itu nggak gampang. Dan itu nggak nyaman. Yaitu kita yang dilahirkan dengan dosa, katanya ada dosa bawaan, egois, selfishness, dan segala macam. Yang kayak gitu-gitu. Untuk berubah menjadi selflessness, untuk bisa ikut Tuhan, ini semua nggak gampang. Pasti akan ada proses
yang seringkali menyakitkan, seringkali menjengkelkan, seringkali bahkan membuat kita nggak nyaman. Tapi itu saya mau ingatkan sekali lagi, itu adalah proses purpose kehidupan kita. Nah, saya ambil, that's why poin saya yang pertama. Jadi kalau memang saudara lagi nggak enak atau lagi nggak nyaman kondisinya saat ini, saudara jangan tolak dulu, jangan tengking dulu di dalam nama Yesus, tapi saudara berdoalah sama Tuhan. Tuhan, ajar aku apa yang kau mau ajarkan kepadaku dari proses ketidaknyamananku saat ini. Gimana aku bisa menikmati hal-hal yang tidak nikmat. So, mari kita sama-sama belajar. Saya pun lagi belajar, saudara-saudara. Poin saya yang pertama, that's why knowing and determine your pain. Saudara harus tahu dulu sakitnya tuh sakit seperti apa. Saya belakangan ini nge-gym ya gitu ya. Dan setiap kali habis nge-gym, sakit rasanya habis angkat-angkat. Tapi saya tahu, it's healthy for me. It's good for my growth of my muscle. That's why saya nggak bilang, aduh, saya ke dokter, dok sakit dok, gini. Saya nggak, karena saya tahu. Saya mesti bisa membedakan antara itu sakit growing atau memang ketika saya mungkin muscle saya keceklik atau apa terus sakit, itu saya bisa tahu. Kalau memang yang itu saya nggak terusin. Tapi kalau growing muscle, it's good, itu harus. Nah, saudara harus bisa mengetahuinya. Ketika kalau memang saudara dekat sama Tuhan, saudara, nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Ketika saudara obey His word dan Tuhan izinkan apa hal-hal yang tidak enak, saya percaya itu sehat. Meskipun hal-hal yang nggak enak itu kadang-kadang sakit penyakit sekalipun. Tapi kalau memang Tuhan izinkan, pasti ada spiritual maturity yang Tuhan mau ajarkan kepada saudara dan saya. Dan sekali lagi kita berdoa setiap hari, jauhkanlah kami dari pencobaan. Tetapi Yakobus katakan, kalaupun Tuhan izinkan, nikmatilah. Nah, karena dikatakan Yakobus 1 ayat 3-4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu justru menghasilkan ketekunan. Itu ujian iman. Udah misalnya saudara udah melakukan semuanya yang mungkin baik atau segala macam, tetapi saudara masih dijahatin orang, mungkin masih nggak enak, saudara, aduh udahlah, itu ujian iman. Karena udahlah, cukuplah ikut Yesus. Kayaknya saya kalau nggak ikut Yesus, nonton TV aja di rumah, duduk-duduk dan segala macam, kayaknya semua juga beres, gitu. Kayaknya semua juga nggak ada problema. Trust me, kalau itu yang saudara kerjakan, malah akan tambah banyak problema. Karena saudara cuma hanya melihat apa untungnya buat saya, apa untungnya selfishness itu, apa untungnya buat gue gitu ya. Dan itu akan justru malah tambah lama menjadi suatu perputaran yang penting gue, itu bahaya, saudara-saudara. Benar-benar bahaya. Karena justru ketika kita mengerti betul bahwa itu ujian terhadap iman kita, sehingga iman kita menjadi kuat, dan itu menjadi tekun untuk tetap ikut sama Tuhan, untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan, untuk tetap bisa maju dengan Tuhan. Saya percaya itulah kemenangan yang Tuhan rindukan. Di ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ketika kita tekun, akhirnya ada menghasilkan satu buah yang matang, supaya menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tak kekurangan suatu apapun. Luar biasa. Kemarin saya sempat ngobrol sama teman saya gitu ya, bahwa karena COVID saat ini, bosnya mengatakan bahwa kamu tidak akan kalian semua tidak akan mendapatkan bonus tahun ini ataupun adanya kenaikan gaji. Nah, saya bersyukur banget teman yang saya ajak ngobrol ini benar-benar wise dan juga dia cinta Tuhan. Pertamanya of course waktu dengar kabar itu dia langsung kayak aduh lemas, of course sebagai manusia. Tetapi tiba-tiba ada satu wisdom yang muncul dari benak dia bahwa hey, you know what, I'm grateful that I still have a job. Saya bersyukur kalau saya masih punya kerjaan. Karena klien-klien dia banyak yang harus lay off para pekerjanya karena company-nya sedang struggle banget. Nah, sedangkan teman-teman di kantornya semua pada, wah, udahlah, kalau misalnya nggak ada naik gaji, nggak ada bonus dan segala macam, kita males-malesan aja. You know what? Padahal mereka nggak tahu itu semua menjadi satu siklus, bahwa kalau mereka males-malesan,
klien mungkin bisa pergi ke tempat yang lain, akhirnya malah mereka tambah going down, decreasing, you know, things like that. Sedangkan even though kalau mereka punya hati yang being grateful, yang penting aku masih punya kerjaan, aku tetap melakukan yang terbaik, justru malah mereka bisa menunjukkan pada klien-klien yang lebih baik, justru malah akan ada increase, dan mungkin tahun depan mungkin akan udah menjadi kembali seperti semula dan baik. Things like that, yang kadang-kadang kita kalau udah begitu nggak nyaman, punya tendensi untuk negatif dan memberikan bahwa udahlah, males-malesan dan segala macam. Padahal di sini dikatakan bahwa kalau kamu tetap tekun, akhirnya buahnya matang, sempurna, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan yang tidak kekurangan suatu apapun ini, saya memberikan satu ilustrasi lagi, bahwa saya dan istri gitu ya, pernah mengalami satu momen yang dimana cukup berat buat kami, bahwa tahun lalu, meskipun ya kami sudah mencoba untuk mempunyai anak yang kedua, tapi Tuhan belum izinkan, dan tahun lalu kita pernah ke dokter dan istri dinyatakan hamil, dan kita bersuka cita luar biasa, tetapi beberapa saat kemudian dinyatakan dia keguguran. Dan waktu itu kita amat sangat sedih, dan hari Minggunya kita harus pelayanan, dan ketika kita melayani sebelum hari Minggu kita ada doa bersama, dan ketika kita sedang doa bersama itu, istri saya bercerita dan semuanya nangis. We cry together, we hug one another, we support each other, we pray for. Saya bersyukur saya mempunyai associate pastor yang begitu luar biasa, Pastor Jonathan, pray for us, dan kita akhirnya dipulihkan sekali lagi, dan ya udah, life goes on gitu ya. Nah, tapi setelah itu semua berjalan, tiba-tiba saya mulai berpikir bahwa waktu kita menerima berita itu sepertinya kayak hidup kita crumble, hidup kita, wah udah deh, selesai deh nih, pengen punya anak yang kedua, udah berdoa beberapa tahun belum dikasih, nggak taunya keguguran, kayaknya my life it's over. Padahal Tuhan mengingatkan kepada saya, like, what do you mean your life is over? You have your wife, you have your son saat ini, your life it's full. Dengan arti kata saya tidak kekurangan suatu apapun, saudara-saudara, bahwa anak yang kedua ini sebenarnya buah dari hasil pernikahan kami. Dan kami bersyukur bahwa kami punya pernikahan yang baik, sehingga ada buahnya, yaitu anak kami yang pertama. Dan kalau memang Tuhan izinkan bisa punya anak yang kedua, itu buah. Tetapi kalau buah itu ternyata Tuhan ambil, terus kita bilang, wah, my life it's over. What do you mean your life it's over? Saya ditegur sama Tuhan. Wah, luar biasa. Dengan arti kata saya bersyukur bahwa my life it's full. Aku tidak kekurangan suatu apapun. Kita cukup kalau Tuhan izinkan ada buah yang lain. Puji Tuhan. Kalau tidak pun, we are blessed. Kita diberkati. Dan kita amat sangat bersuka cita. So, sekali lagi, saya percaya bahwa kalau kita diizinkan ada yang rasa nggak enak atau sakit penyakit, itu semua justru karena kita telah diberkatin. Yaitu ada quote-nya, without pain, without sacrifice, we would have nothing. Dengan arti kata, kalau kita nggak punya apa-apa, kita juga nggak akan bisa ngerasain sakit penyakit atau sacrifice. Tapi karena kita ada pernikahan, karena kita diberkati oleh Tuhan, dan itu kalau misalnya ada impact yang nggak enak, nggak nyaman, dan segala macam, salah satunya mungkin keguguran, itu tandanya bahwa kita telah diberkati sebelumnya. That's why there is a pain and sacrifice. Mungkin satu contoh lagi, kalau mungkin saudara punya mobil dan mobilnya tiba-tiba mogok atau butuh maintenance, wah marah-marah, dasar mobil ini. Hey, you know what? At least you have a car. Many people out there nggak punya mobil, sehingga mereka nggak akan mengalami rasanya susah-susah mobil. So this is the thing, without pain atau sacrifice, we would have nothing. Dan saya percaya bahwa setiap daripada kita mungkin kadang-kadang yaitu terkecoh dengan apa yang dunia ini tawarkan. Karena sekali lagi dunia ini menawarkan marketing yang begitu luar biasa, bahwa kalau hidup ini diberkati, yang tandanya hidup nikmat. Mungkin apa itu hidup nikmat? Gambar-gambar di iklan-iklan, yaitu duduk di pinggir pantai, nyaman dengan segelas kelapa muda gitu ya, baca buku atau kipas-kipas. Wah, this is life. Saudara, saya percaya kalau itu yang kita kejar, trust me. Saudara coba aja melakukan itu setahun aja.
Gak usah lama-lama. Mungkin saudara merasakan, oh setahun saya masih bisa. 5 tahun. Lama-lama saudara ngerasa bahwa, masa sih hidup ini cuma kayak begini? Kok kayak gak ada purpose-nya ya? Cuma duduk di pinggir pantai, minum kelapa, dan segala macam. Mungkin bahkan saudara lama-lama ngerasa bahwa, udahlah, hidup cukup. You might end your life malahan. Dan disitulah Tuhan mengatakan bahwa, no, ada pressure yang Tuhan izinkan supaya kita tetap keep growing. Sampai pada akhirnya kita mengembuskan nafas kita yang terakhir. Kita mengatakan bahwa aku puas. Bahwa aku telah menjalankan, seperti yang Paulus katakan, aku telah menjalankan pertandingan kehidupan ini dengan baik. Dengan arti kata ada tekanan demi tekanan, tapi kita tetap maju. Kita tetap kita tetap berkembang. So, once again, mungkin kita kadang-kadang terpicu atau kebingungan, atau karena kita seperti yang dunia ini tawarkan bahwa kalau sukses itu yaitu nikmatin hidup seperti itu. Nah, padahal saya tahu setahun saudara melakukan seperti itu, lama-lama kehidupan saudara pasti lemes. Jadi kalau sekali lagi, kenapa Tuhan mengatakan, kenapa Yakobus mengatakan itu, supaya hidup tuh nggak lemes, supaya hidup tuh tetap memang capek, kayaknya aduh kok ada lagi, tapi persevere, tetap maju, tetap melayani Tuhan, tetap jadi berkat buat orang lain. Amin. Semoga ini menjadi sesuatu pembelajaran buat kita semua. Nah, poin saya yang kedua, tadi determine pain ya, knowing your pain. Jadi kalau memang itu pain yang Tuhan izinkan, sekali lagi minta sama Tuhan. Pertama untuk mengerti, Tuhan, ini bagus buat my growth, spiritual growth. And then ajar aku untuk menikmati hal yang tidak nikmat. Nah, yang kedua, ini baru knowing your pain. Pain out of serving atau pain out of selfishness. Karena bisa ada dua ini. Dengan arti kata, kalau memang pain out of serving, karena saudara melayani sehingga saudara jadi hidupnya jadi nggak enak, saya menghimbau setiap daripada saudara, keep doing it. Keep being fruitful, endure it, persevere it, maju terus kalau itu sakit atau nggak enak karena melayani. Tetapi kalau pain out of selfishness, karena saudara enaknya sendiri dan saudara semaunya sendiri, change, rubah habit saudara, rubah kehidupan kita. So, aku mau menghimbau, setiap daripada kita, saya percaya bahwa di zaman yang teknologi ini, yang cukup maju, amat sangat mudah kita bisa jadi berkat buat orang. Amat sangat mudah untuk kita bisa memberikan positive impact. Terutama dengan sosial media saudara. Apakah sosial media saudara justru ketika orang membaca jadi tambah semangat? Atau saudara mengatakan, aduh bete nih, atau gini segala macam, jadi orang yang udah bete, baca tambah bete. Ya, so sekali lagi, simple sebenarnya untuk memberi positive impact. Nah, sebenarnya tidak susah untuk jadi berkat, tapi mungkin ada orang-orang yang nggak mau susah. Tidak susah untuk jadi berkat, tapi mungkin ada banyak orang yang nggak mau susah. Mungkin ada orang-orang yang nggak mau capek, mungkin ada orang-orang yang nggak mau repot. Nah, sekali lagi, selflessness or selfishness yang tadi kita sudah bahas. Nah, saya percaya bahwa setiap daripada kita punyalah kebiasaan untuk membagikan sesuatu yang baik di dalam apapun itu, sosial media dan segala macam. Nah, sekali lagi, tapi bukannya bohong ya. Terus bilang katanya, saudara lagi nggak enak, tapi saudara bilang, saya sehat, segala macam. Bukan. Dengan arti kata, kalau memang saudara lagi nggak enak ya, mungkin saudara bisa katakan, lagi nggak enak badan, tapi tolong bantu doa saya, dan saya percaya Tuhan akan menyembuhkan. Thank you, Lord. Things like that. Nah, ayatnya diambil dari 2 Korintus 1 ayat 3-4 dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan Allah sumber daripada penghiburan. So, kalau saudara merasa nggak enak tapi saudara tetap dekat sama Tuhan, Tuhan adalah Maha Penghibur. Ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. So, kalau saudara menderita, itu adalah kesempatan Tuhan untuk menghibur saudara. Instead of cuman kita ngomel-ngomel atau kita being negatif. Itu adalah kesempatan Tuhan menghibur saudara sehingga kami juga sanggup menghibur yang lain. Karena Tuhan telah menghibur kami sanggup menghibur yang lain.
yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi itu prosesnya. Kalau kita bisa menikmati apa yang gak nikmat, sehingga kita bisa menguatkan yang lain, karena kita telah dikuatkan oleh Tuhan. So, aku percaya ini penting sekali. This is very important for today. It's basically a wisdom coming from God untuk setiap daripada kita. Growing pains itu healthy, itu sehat. That's why Neil Strauss mengatakan seperti ini dalam quote-nya. Great things never come from a comfort zone. Hal-hal hebat itu nggak pernah timbul dari comfort zone atau kehidupan yang nyaman atau sesuatu yang nyaman. Seperti yang tadi saya bilang, kalau saudara cuma mengharapkan minum air kelapa di pinggir ini terus udah gitu saudara expect a great things from it, liburan perlu. Sekali-sekali liburan dan menikmati seperti itu perlu. Bukan berarti terus udah saudara kesisa. Betul. Itu perlu balance. Tetapi kalau saudara, tujuan saudara untuk jadi misalnya kaya sekaya-kayanya, terus supaya bisa minum air kelapa di pinggir pantai selama-lamanya, saudara, badan aja akan lemes, spiritual lemes, semuanya lemes, dan tujuan hidupku apa ya? Itu yang penting. Nah, saya mau mengatakan ambil satu contoh mungkin ya. Sekali lagi, saya baca dokumenterinya tentang Bill Gates. Bill Gates adalah seseorang yang begitu luar biasa. Tetapi dia tahu betul bahwa sampai hari ini dengan segala kesuksesannya, dia harus keluar dari comfort zone dia supaya dia tetap berproduktif. Jadi dia push diri dia sendiri. Saya lihat dokumenternya bahwa dia masih tetap belajar, dia masih tetap baca buku, dia masih tetap do a lot of research dan segala macam. Karena apa? Great things never come from a comfort zone. Dan hanya orang-orang yang berhasil yang bisa mengerti ini. Dan Tuhan sudah mengatakan ribuan tahun sebelumnya bahwa kalau nggak nyaman, itu anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena kalian akan mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. So, I do truly believe setiap daripada kita bisa belajar bahwa yes, mungkin kalau misalnya kita saat ini sedang belajar, nggak nyaman, tapi itu baik buat saudara. Mungkin saudara yang itu udah tahu, tapi kita melayani. Melayani itu udah paling repot karena banyak orang bawa beban gitu loh. Tapi sekali lagi, bukan cuma hanya sehat buat orang, itu sehat buat diri kita. Karena kadang-kadang ini, udahlah, hidup saya udah repot, udah penuh schedule-nya, ngapain sih pakai pelayanan segala? Kalau tambah menjauh, saya sekali lagi harus balance ya saudara ya. Dengan arti kata, memang ada waktunya untuk kita belajar untuk kebaikan diri kita sendiri, tetapi ada waktunya kita memberikan kepada orang lain. Nah, kalau kita bilang yang hidup kita udah repot, pelayanan nggak penting, pelayanannya yang saudara ilangin, saudara akan terus menjadi selfishness itu. Tapi selflessness ketika dalam semuanya penuh dan ketika semuanya mungkin nggak cukup, tetapi ketika kita mau masih memberikan sebagian, Tuhanlah yang akan merubah cara berpikir kita sehingga kita akhirnya dicukupkan. Nah, saya mau tutup yang paling terakhir dengan Jesus' pain. Sakitnya Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan saudara dan saya. Jesus' pain that saved you and me or the world. Dengan arti kata dia tahu betul bahwa dia harus mati di kayu salib untuk saudara dan saya, untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk merubah cara berpikir saudara dan saya. Dia datang ke bumi bukan cuma hanya untuk tidur-tiduran dan holiday forever, bukan. Tetapi dia datang ke bumi untuk merubah cara berpikir kita, untuk memberikan wisdom kepada kita, sampai dia harus mati di kayu salib, benar-benar sesuatu perjalanan kehidupan yang tidak nyaman. Tetapi dia memberi contoh sebagai koko yang paling gede, sebagai kakak yang paling besar gitu ya, dia memberi contoh. Ini loh sebenarnya. Tapi dari itu semua, kita justru belajar ada banyak hal yang positif keluar daripada perjalanan hidup dia. Di Yesaya 53 ayat 3-4 dikatakan seperti ini. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Saya nggak ngerti, wow Tuhan kok bisa gitu membiasakan dirinya menderita. Kalau sakit itu ya sudah gitu, dia tetap persevering, atau tetap maju untuk supaya saudara dan saya diselamatkan. Itu Yesus. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bahkan bagi kita pun dia mungkin tidak masuk hitungan.
Bahkan kita pun mungkin merasakan bahwa kok siapa ya Yesus? Ayat yang keempat begitu luar biasa. Dia melakukan itu semua karena sesungguhnya penyakit kitalah, penyakit saudara dan sayalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Padahal dia melakukan itu semua karena dia mengasihi saudara dan saya. Sakit yang dia tanggung, it's a real pain, saudara-saudara. Sakit yang dia tanggung itu benar-benar bukannya bohongan, tetapi physically sakit, mentally sakit, bahkan soul, tubuh, jiwa, roh, segala itu semua sakit, tapi dia merelakan dirinya itu semua terjadi dalam kehidupan dia supaya saudara dan saya bisa belajar dari dia dan bisa mengerti dan sekali lagi bisa mencontoh dan bisa melihat bahwa kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita, bukan karena kesalahan dia, tetapi karena dosa-dosa kita lah, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Nah, sekali lagi ini juga satu lagi, kadang-kadang kita ngerasa bahwa karena penyakit kita lah yang ditanggungnya, terus kita merasa bahwa yes, kita sehat, nggak ada sakit penyakit sama sekali dalam kehidupan kita. Bukan itu saudara-saudara. Kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kita masih ada sakit penyakit di dalam dunia ini. Dengan arti kata apa? Sakit penyakit pun bisa tetap ada dalam kehidupan kita. Kanker lah, apa, stroke atau segala macam. Tetapi kalau kita tahu betul bahwa Tuhan sudah tebus semuanya di kayu salib, sehingga cara berpikir kita diubahkan dari apapun yang terjadi. Sekali lagi mungkin gak nyaman, tapi bisa menjadi kesaksian yang begitu luar biasa ketika saudara mengerti betul bahwa ini semua dalam rencana Tuhan. Saya tahu mungkin ngomong begini lebih mudah daripada mempraktekannya, tapi ya sekali lagi saya pun sedang belajar setiap saat. Tuhan, kalau memang ada yang gak enak, ajar kami untuk bisa mengerti dan menikmatinya apa yang tidak nikmat. Dan saya percaya akhirnya saudara bisa menjadi kesaksian. Saudara, ketika ada orang yang lain yang mengatakan, hey, you know what? Itu sesuatu penguatan sebenarnya untuk kita semua. Dan saya mau tutup dengan quote yang terakhir, bahwa nails didn't hold Jesus to a cross. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, bukan paku yang menahan dia di kayu salib, but love did. Dengan arti kata, dia tidak turun, dia tetap menjalani proses penyalipan itu sampai dia mati. Itu bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena dia amat sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga dia terus tetap menjalankan sampai titik darah penghabisan yang terakhir. So, ketika dia mati di kayu salib, itu bukan karena paku yang menahan dia, tetapi karena kasihnya kepada saudara dan saya yang membuat dia tetap memberikan nyawanya yang tunggal, memberikan tubuhnya, memberikan anak yang tunggal untuk keselamatan saudara dan saya. Thank you Lord, thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa agar setiap daripada kita belajar something new today, yang kita bisa menjadikan kebiasaan dalam kehidupan kita. Kalau memang ada yang gak nyaman, tanya sama Tuhan, apa yang bisa aku nikmati dari hal yang tidak nikmat ini? Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali ke hadapan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau telah memberikan kepada kami firman yang begitu luar biasa, dan semuanya adalah proses dalam pertumbuhan spiritual maturity kami. Tuhan, ajar kami agar kami menjadi lebih dewasa, bukan cuma hanya secara tubuh, tetapi juga jiwa, roh. Tuhan, menjadi dewasa, menjadi semakin seperti-Mu, menjadi semakin mengerti Tuhan dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Meskipun kami berdoa, jauhkanlah kami dari pencobaan, Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan, ketika kalau kami ada di dalam pencobaan, kami tahu betul bahwa kuk yang Kau taruh di dalam kami itu tidak lebih berat daripada kekuatan kami. Karena Kau tahu kami kadang-kadang lebih daripada kami tahu diri kami sendiri. Kami pun seringkali tidak tahu diri kami sendiri. Tetapi Engkau tahu kekuatan kami, dan Engkau tahu kemampuan kami, dan Kau memberikan
tepat untuk kami terus bertumbuh, berkembang menjadi semakin seperti-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk teman-teman IFGF Canberra dan juga siapapun yang menonton online sermon ini bisa sama-sama belajar dan terus bisa sama-sama melatih keinginan atau melatih hati kami sehingga iman kami menjadi utuh, iman kami menjadi berbuah yang matang, dan kiranya bisa menjadi berkat kepada banyak orang, dan kami merasakan bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati, tidak kekurangan suatu apapun, sehingga kami bisa menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya mengatakan amin. Thank you so much IFGF Canberra. I hope one day that I can see you in person. Alright? God bless. Bye.